apa ya, mereka perlu bersiap-siap, perlu beristirahat juga untuk game terakhir mereka nanti di Erangel setelah yang ini. Betul, asalkan jangan tampil buruk aja buat kedua tim Indonesia di last match mereka untuk hari ini. Karena besok tabungan mereka tinggal 4 match lagi. Kalau misalkan tertackle, aduh akan ngebuang kesempatan untuk masuk di Super Weekend di minggu yang kedua. Rugi. Kita bakal lihat ya, kali ini beberapa tim sudah turun di kota mereka ataupun drop mereka dan tidak ada yang tabrakan lagi. Udah kebagi rata nih pas, udah saling mengenal semua nih. Masih. Oh ini masih. Ini masih. Ini gak berhenti ini. Bootcamp juga masih tadi. T1 sama NC. Kayaknya mah ini selalu always deh. Synergy dan juga RQ dan juga NC dan siapa? T1. Yang gimana? Selalu always. Selalu always ya. Oke. Selalu always, tidak pernah never. Tapi di Painan nih, Ya. Sinergi kayaknya nggak mau ngalah kalau ketemu RRQ di weekdays. Tapi kalau misalkan di Super Weekend, kayaknya udah nggak ada yang gontok-gontokan di satu compound 2 tim gitu-gitu lagi deh. Sayang poin sebenarnya sih. Iya sih, Super Weekend soalnya ya. Betul, sayang banget poinnya. Dan kalau kita perhatikan juga ya dari permainan beberapa tim, mereka pasti juga nggak mau kehilangan kesempatan dapetin poin-poin yang sebenarnya berharga banget bagi mereka di Super Weekend. Dan balik lagi di sini juga harusnya ya mentalnya sama juga pas. Harusnya mental mereka juga sama ketika di weekday. Karena kalau mereka di weekday poinnya nggak cukup, ya nggak lolos gitu. Betul, dan itu rugi banget buat mereka. Tapi kalau diperhatiin kayaknya T1 untuk sekarang lebih cepat meninggalkan bootcamp dibandingkan tadi. Apa karena tadi 3 tim jadi mereka nahannya lebih lama? Kalau sekarang cuma 2 tim jadi mereka nggak nahan lama-lama. Mereka langsung rotasi mengambil bukit belakang atau bukit kanan dari arah map di sekitar bootcamp sebelum dikuasain sama tim lain. Karena kan tadi mereka kena jegal kan begitu mereka rotasi keluar dari bootcamp. Iya, kita bakal juga dari permainannya T1. Tanpa lama-lama, mungkin mereka agak trauma ya di video sebelumnya dari tim NC juga udah kelok di daerah bootcamp. Kali ini dari T1 langsung berlari menuju ke arah keluarnya bootcamp. Tapi memang kebanyakan tim pas ketika bermain di bootcamp itu nggak mau lama-lama stay. Karena banyak banget tim yang menggunakan bootcamp sebagai tempat transisi mereka. Transit gitu mereka. Valdu salah satunya ya. Betul, dan itu udah bukan pertama kali doang pas. Dari PMCO pun, EVOS, dan beberapa kali di awal-awal dia tahannya agak lama di bootcamp. Langsung digepit sama 3 tim, 4 tim sekaligus. Sekarang tuh metanya rotasi cepat dari kompon mereka atau dari drop zone mereka. Mainnya di open field. Betul, kecuali drop zone awal mereka itu Di ada di tengah-tengah tengah-tengah zona. circle. Iya. Itu pasti bakal nahan. Atau tempatnya enak untuk ngejaga gitu kan. Tapi kita bakal lihat dari tim T1 dapatkan tim RRQ D2E tumbang pada game kali ini. Betul. Lagi melakukan looting di awal-awal. Lagi keluar dari jalur drop zone mereka ya. Udah keluar dari arah Painan, mereka nggak pengen langsung long fight dengan tim Sinergi. Memutuskan rotasi dan sekarang kepotong sama T1. Kita bakal lihat dari tim RRQ dapatkan mereka menyelamatkan kembaran dari G9 kali ini. Yang sementara tertumbang di daerah bebatuan kali ini ya. T1 pun tampaknya nggak terlalu pengen lama-lama, lebih fokus ke rotasi, justru menggunakan kenoknya D2E sebagai opening. Chance untuk mereka rotasi dan Betul. meninggalkan RRQ yang berada di low ground, ngelok mereka balik. Dikiranya RRQ tuh mungkin bakal di-commit buat di end, tapi ternyata sama T1 cuma digodain doang, cuma dicolek doang, habis itu ditinggalin supaya mereka rotasinya nggak kepotong sama kikirannya RRQ. Nice nih strateginya sih. Ntar gue coba di klasik lah ya. Gue kenokin, gak gue end. Bikin panik. Bikin balik atau tapi enggak, itu sayang. Kalau yang gue kenokin musuh asli nggak apa-apa. Kalau yang gue kenokin bot gak gue end, di steal orang sayang. Jangan. Harus langsung di end. Strategi ini hanya bisa dilakukan di turnamen. Di Agak klasik salah nggak pas. berlaku. Kita harus nge-end kalau kita lihat itu pro player. Oh iya, itu Terus benar. di-tag langsung, Ori kah? bener. Atau enggak di pesawat muncul ada nama yang kita kenal, pro player atau teman-teman kita gitu. Oh Rika? Nah, langsung di tag Instagramnya ya. Udah tahu Ori gitu, cuma pengen di-repost aja. Biar di repost ya lumayan. 1 kali repost supaya next DM nggak masuk di request. Gue baru nyadar loh. Iya cuy, kalau lu nge-repost sesuatu itu next dia DM nggak masuk di request. Iya bener juga ya. Langsung masuk di notifikasi HP kita. Ya ntar gue sering pas kalau gue ketemu lu gue gitu ya. Makanya sering kan gue sering nge-share story orang tuh yang nge-tag gue sering gue share. Tapi kebanyakan cewek. Jadi kalau DM tuh langsung masuk. Oh jadi kalau pas Ntar, bahasa Inggrisnya ngomong apa? Say. Kalau ABCD adalah huruf 1, 2, 3 apa? Angka. Manchester United kalau disingkat jadi apa?
Manchester United. Nah, lo gabungin dari awalnya sampai akhir. Say MU. Lah, kok MU? Apaan? Say you. Say you. See you. Bukan. Kan lo ada di tengah ada angka anjir. Say angka you. Say Bodoh. Sayangka. Sayangka. Sayang kamu. Asta itu nge-share itu punya cewek supaya ke DM keterima, Oke, tapi bakal ternyata yang terima bukan cuma DM dari cewek, tapi ternyata peluru ke badan anggota box kali ini mulai tumbang juga. Satu persatu tembakan yang diterima, semua tumbang. Tinggal 2 yang bertahan dari Yudu. Tukeran juga Man Parang dan dapatkan break juga tinggal Loki yang bertahan dan tampaknya peluru yang diterima lebih pedes daripada DM-DM yang Pasta terima di sosmed. Agak berat ya, melencengnya tiba-tiba ke DM lagi dan box too soon. Nggak ada korban dari Yudu, cuma kenok doang, nggak sampai dipulangkan ke lobby. Berarti Yudu dapat 4 poin kill dan tidak kehilangan player mereka sama sekali. Untung banget sih Iya. Yudunya. Sama sekali nggak ada kehilangan player, dapetin posisi di high ground, dapetin 4 kill, dapetin looting. Itu udah feel so good banget bagi tim Yudu ya. Itu udah berkat tersendiri sih ketika lu dapet ketemu lawan dan lu ratain 4-4-nya tanpa perlawanan yang banyak ya. Betul, tanpa adanya korban satupun. Nggak ada threat end-nya, jadi aman, jaya sampai di circle akhir nanti. Dan itu modal loh, lumayan karena kalau misalkan nanti tiba-tiba di ambang-ambang lolos nggak lolos, perbedaan atau poinnya bahkan sama. Yang membedakan atas bawahnya kan nanti poin killnya. Kalau poin killnya lebih banyak, ya udah akan sangat diuntungkan walaupun jumlah poinnya sama secara total. Jadi enak. Sementara dari KOG, Boza yang sudah mulai memperhatikan tadi daerah high ground-nya. Tapi sebelum itu kita bakal melihat triplek-nya terlebih dahulu. Man Parang terlebih dahulu mendapatkan 1 pemain, 2 pemain. Ada Pimai tadi langsung di-knock begitu saja. Dan Loki, last man standing-nya yang terlihat sama pemain-pemain dari Yudo Gang. Jadi rata boxnya, Yudonya survive tanpa ada korban sama sekali. Gue kalau ngomong kata Pima ya, Hah? itu teringat satu acara televisi dulu. Pimen? Enggak, beda. Apa? Yang modif-modif mobil. Oh, yang ada ride-ride-nya itu ya. Oke. Dan gue kalau nonton acara itu selalu berharap Mobil disamperin. sewaktu-waktu mobil gue disamperin. Sampai gue ada niatan pengen ngancurin mobil gue sendiri biar dimodif. Terus dimodifin. Yes. Tapi ternyata itu semua hanyalah ya sudahlah ya. Begitulah ya. Begitulah ya. Namanya sebuah acara gitu kan. Betul. Tapi sampai sekarang pun masih berharap sih. Udah Walaupun nggak ada kan acaranya acaranya? udah nggak ada. Ya, itu udah nggak ada kan. Walaupun acaranya udah Lu nggak sampai ada. ada yang versi Indonesianya kan, yang Sampai. benar-benar berapa tahun ya? Dan itu Lama nggak lama, episode juga nggak sering. Dan Paling- mobilnya nggak di hasil modifnya nggak sekeren acara aslinya. Yang baratnya kan? Iya yang baratnya, yang barat nggak kira-kira cuy. TV-nya jadi berapa, ininya jadi berapa, kayak gini nih. Mau nambah berapa banyak kill karena sudah saling mendengar step, ada sedikit tembakan dari bagian dalam. Boza dalam posisi yang terancam kali ini karena ada pemain sinergi yang sudah mulai bergerak. Tapi ada cover fire dari Braga di arah high ground dan Servi harus mengumpet di balik batu terlebih dahulu untuk melakukan healing. Ada pemain KOG yang lainnya juga berada di arah lower groundnya, bakal dilempar granat menuju ke arah batu, meledak, sudah meletup balon hijau dan Servi terkena headshot dari bagian atas. Iya, kita bakal lihat tim KOG berhasil mempertahankan compound mereka di daerah Kuari kali ini. Dan kita bakal lihat tim SGE dapatkah mereka menyelamatkan temennya yang sedang terpuruk dan mau jatuh ke dalam jurang Kuari kali ini. Terlalu Boza jauh. lagi berusaha ke cover, tapi tembakan diserang Ted kali ini mengincar kepala Boza dengan kali 4 dan juga M4. Betul, tapi servingnya terlalu jauh. Harus ada yang nekat untuk menghampiri dia dan menyelamatkan. Satu pemain sudah mulai melakukan push. Kali ini Boza tidak ingin melepaskan mangsanya yang sudah dikenok. Ada backup juga dari arah belakang. Langsung turun ke arah tambang supaya tidak terkena tembakan dari Ted. Satu movement yang bagus supaya Soap tidak terkenok. Iya, kita bakal lihat kayaknya dari seorang Servi pelan-pelan lagi berusaha di lock juga. Tapi TSM. iya, di join the fight juga ya kali ini TSM. Yap, ada pengganggu lain ternyata yang akan datang. Sementara IND bergerak dengan rotasi yang lambat. Bigetron mengambil di bagian utara. Sungguh kosong jalur masuk dari Bigetron. Mungkin bakal ketemu sama Yudo ataupun ketemuan sama TS untuk Bigetron Red Alliance dari jalur rotasinya. Kita bakal lihat Di kali ujung ini. tanduk banget itu bleedingnya. Iya, ini ujung tanduk banget. Dan kita bakal lihat kali ini ya dari pergerakannya juga.
KOG. Mereka lagi berusaha nyebar juga. Ini ada high ground di atas mereka. Gue jujur belum lihat ya zona ke arah mana tadi pasnya. Ke kanan, Kanan ya, kanan. lagi. Nyampe Lakawi berarti ya? Lakawi di atasnya kan ya? Lakawi itu di kanan tengah. Harusnya masuk kalau di kanan tengah. Masuk ya. Lakawi harusnya masuk, jadi harusnya dari tim KOG dia lebih ngincer ke high ground kali ini, menuju ke arah Lakawinya. Karena emang di high ground itu tempatnya enak banget, bisa ngeliat ke arah low ground, dan tempatnya itu terlalu kelok. TSM di depan mereka, di belakang mereka juga ada SGE. Takut ya ketika mereka nanti mulai numpuk, Bukit keburu diisi, mereka yang kelok habis-habisan di bukit di rumahnya. Betul, karena Bukit di Sanhok ini jadi salah satu tempat yang sangat diperebutkan. Apalagi kalau udah masuk ke arah tengah-tengah circle, itu pasti diperebutkan sama banyak banget tim. Karena apa ya, kontrol area sekitarnya itu bakal lebih banyak visionnya. View-nya bakal lebih jelas juga untuk ngelihat jalur rotasi dari tim-tim lain yang masih berada di bagian lower ground. Apalagi Iya. nyebrang jalan, wih free shoot banget itu. Terus banget itu benar-benar enak banget dan susah untuk di save juga. Mengingat itu kan dipisahkan oleh jalan benar-benar flat jalan kan. Ha-ha. Jadi itu kalau udah kenok ya udah skakmat sih sebenarnya. Betul, apalagi beberapa jalanan di Sanhok ini nggak ada tempat bersembunyinya, kayak batu-batunya kecil, Iya, area pohonnya ini kecil-kecilan di pinggir-pinggir rumputnya jalan. tipis. Betul, tidak terlalu tebal rumputnya, ngepron pun pasti bakal kelihatan sama orang yang udah ada di high ground. Iya, ini juga poin sementara kita dari tim-tim yang bertanding. Valdus nggak main, jadi di sini BTR bisa punya chance untuk ngelewatin Valdus dengan harapan game terakhir Valdusnya kepleset. Betul, hanya itu harapan satu-satunya. Dan bisa dibilang agak beruntung bagi tim Morph juga yang lagi berjuang di papan tengah. Karena Box Gaming tumbang. Jadi satu tim yang harus bisa ngejar Morph, tumbang game kali ini. Ya lumayan, jadi dia tumbang. Iya bener, ada 22 poin ya total yang sudah dikumpulkan sama Morph. Di atasnya 25 Megastars, gak terlalu jauh loh jaraknya. Cuma beda 3 poin doang. Tapi dari T1 yang tadi sudah melakukan early fight cukup menakjubkan. Bahkan berhasil lolos dari bootcamp, terus berhasil ngenokin dan sedikit ngebuat RRQ Athena panik. Sekarang mereka mendapatkan compound. Ada Nova di sekitar mereka ternyata. Iya betul banget, dan Nova Godlike juga yang berada tepat di high ground juga menjaga pergerakan dari tim-tim lain yang berada di bawah mereka. Yuda juga langsung mengambil high ground. Kalau emang udah menuju ke arah kanan ya, arah Lakawi dan sekitarnya, memang high ground itu bakal menjadi tujuan dari bisa dibilang mayoritas tim. Di sini compoundnya di area ini kecil-kecil. Kalaupun ada compound kebanyakan di low ground, jadi memang lebih di-prefer main di open field ketimbang bermain di compound-compound yang berada di lower ground juga. Gampang diincer oleh high groundnya. FS pun mulai terlihat juga lagi rotasi pelan-pelan, mereka berada ya cukup jauh ya di ujung circle kali ini, lagi menuju ke arah safe zone-nya. Tanpa kendaraan untuk Malik, dia harus menebekkan sakitnya blue zone. Betul, sementara dari tim Secret cukup nyaman, tidak mendapat gangguan sama sekali dari kompon pertigaan yang sudah mereka tempatin. Kayaknya nggak ada yang rotasi dari lewat jalur sini deh. Iya, di belakang mereka udah kosong semua. Udah kosong. Dan kalaupun ada orang, dia bisa gampang jagain sih. Karena kan mereka juga punya compound. RCS nih tempat juga lumayan enak di high ground. Ini dekat area Lakawi. Mereka Lakawi. Lakawi betul. Dan mereka dapetin bisa bilang bukit yang paling tinggi di daerah Lakawi. Jadi tim-tim yang mungkin mau nge-push itu enak banget dan bener. Mereka di tempat paling enak, belakang laut. Depan tuh bukit-bukit dan bakal nyayur ke arah tim depan mereka. Betul. Belakang pun nggak ada apa-apa diincar, jadi nggak ada yang bakal nabrak-nabrakin belakang mereka. Malah yang punya PR sekarang Bigetron, karena mereka bentar lagi bakal ketemuan sama IND. Lepas dari IND mereka bakal ketemuan sama Yudu. Lepas dari Yudu, kalau mereka masih bisa melanjutkan fight-nya, mereka bakal ketemu sama tim-tim yang sudah mengamati daerah Lakawinya. Morph mana ya pas ya? Morph kan gak mah. Gue kira lu nggak lupa nanti. Lu ntar lu nyari Morph di mana ya Morph ya? Nggak, gua Kayaknya ingat. Morph lagi di ini deh. Gue inget kalau itu, gue inget. Tenang. Gak lupa gue, gak lupa. Alright, dari IND langsung rotasi cepat. Di belakang mereka ada tim Red Aliens. Ini mobil yang ditinggalin sama IND ya? Iya gak sih? Iya. Harusnya iya tuh, mobil yang ditinggalin sama IND. Dan mereka tinggal bergerak sedikit lagi masuk ke dalam zona. Tapi TSM sudah mulai melakukan fight di sisi yang lain. Bertemu dengan Chelsea. Satu pemain Chelsea berhasil ditundukkan ke arah tanah tadi. Namun belum ada point kill yang mereka dapatkan. Mungkin ketutup untuk nge-end ya. Ada di kompon atau masih ketutup juga sama batu atau pohon. Jadi mereka nggak bisa langsung ke knock-in. Betul banget. Dan kali ini kita bakal lihat ya, beberapa tim juga langsung mengincar high ground. BTR tanpa kendaraan. Mereka bakal rotasi menggunakan kaki mereka. Dan mereka bakal lihat kali ini pergerakan ke arah depan. Ada tim-tim yang sudah menunggu pergerakan mereka juga. Jadi ini BTR bakal PR banget sih. Masuk ke arah safe zone. Even ujung-ujungnya doang bakal jadi PR banget. Betul, wow ini rame banget men. Sumpah, Chelsea ke sandwich. Ada T1 juga di sekitarnya Chelsea dan akan saling membalas granat. Ada satu yang kenok dari sebelah kiri. RCS melakukan tembakan, dua pemain T1
bahkan berhasil disungkurkan ke arah tanah dan Ultron akan melempar granat balasan ke arah T1, tapi lemparannya ke sebelah kiri padahal ada dua pemain yang masih tersembunyi di balik batu. KOG juga melakukan perang kali ini dalam posisi yang ke sandwich. Harusnya tadi Chelsea duluan yang bonyok, tapi karena rotasi dari T1 terlalu barbar, posisi T1 saat ini yang kritis. Ya, kita bakal juga nih pergerakan dari tim BTR ya. Mereka sudah mulai fight dengan tim IND yang berada di ujung zona. Jadi harusnya antara BTR dan juga IND bakal memperebutkan hak kuasa ujung zona kali ini ya. T1 juga mau terpantau, tinggal menyisakan 3 player lagi. ZZP lagi berusaha dari revive dan tampaknya Chelsea pun tumbang di game kali ini. 15 tim tersisa. Tim-tim 14. bawah, 14 ya. Kalau tim-tim di bawah tumbang pas, itu berarti Morph bakal lebih enak. Ya, harusnya menguntungkan banget karena nanti Morph masih ada 1 game lagi untuk hari ini. Sementara Luxi langsung nge-finishing. Salah satu player dari tim IND sudah dipulangkan ke arah lobby. Kratos juga berhasil ditumbangkan. Ada tim Secret di sekitar Bigetron. Kratos langsung dikirimkan ke arah lobby, tapi G9 mendapatkan free shoot ke arah Sinergi. Satu pemain dari Sinergi Zigsaw sangat-sangat open dan langsung dibredet peluru oleh seorang G9. Iya, kita bakal lihat kalian dari pergerakan juga pelan-pelan dari tim RRQ maju, tapi ditembakin juga oleh cukup banyak tim yang mengisi 3/4 circle. RCS balik lagi tempat mereka adalah tempat yang terenak, bener-bener langsung nyayur ke arah utara dan juga arah depan mereka. Betul. Dan kondisi sekarang Bigetron bakal perang sama 2 tim Secret dan juga IND yang sudah melakukan setup smoke. 2 setup smoke sudah dikeluarkan oleh tim Bigetron. Mereka bakal ngambil lempengan bagian bawahnya supaya tidak tertembak sama tim Secret, sementara IND terjebak. Kali ini 2 pemain Secret sudah pasti tidak bisa diselamatkan lagi. Rex harus melakukan healing terlebih dahulu. Yuhaik terkena beberapa hit dari arah sebelah kanan dan masih ada angle shoot dari Crouten. Nova dapetin 1 pemain dari tim Secret. Ini sebuah momen yang tidak diinginkan untuk Secret dan kali ini Slayer juga sudah berhasil melihat pemain-pemain dari Nova masih merangkak di arah yang terbuka, langsung dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Crouten seorang saja yang masih menahan sakitnya kenangan Blue Zone. Bakal dilempar molotov ke bagian atas, ada granat yang terbang akan menuju, bukan granat. Molotov yang kedua ternyata dilemparkan oleh Secret ke arah IND, sementara Bigetron menghindari pertarungan terlebih dahulu, lebih memilih untuk mengamankan jalur rotasi mereka. Iya, betul banget. Dan kita bakalan juga dari tim Secret ya. Mereka cukup terpuruk kali ini oleh tim IND yang menahan mereka tepat di ujung satu lekukannya. Dari kita bakal tim satu sementara waktu ini dari tim Yudu, T1, RRQ sampai dengan ke KOG masalah dengan 4 anggota mereka. BTR tinggal 3 tapi sudah mengumpulkan juga 2 poin kill pada kali ini. Dari tim IND ditembaki peluru dari kiri kanan dan tumbang juga kali ini oleh seorang Luxi kali ini. Dan tim IND bakal pulang ke lobby di posisi ke-14. Betul, dan Bigetron langsung melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam circle yang keempat karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Nova berada di bagian paling belakang dan akan ketemuan sama Secret harusnya. Berlari Secret di kanan tadi ya? dan Oh, Yuhai. ini Luxi harus nembak belakang sih. Luxi perlu nge-cover teman-teman, tapi gimana caranya karena dia akan tumbang juga. Tapi tembakan sangat baik dari seorang Zuxi bakal nge-cover kembarannya yang lagi tersungkur kali ini ya. Ryzen bakal langsung coba untuk nge-revive Luxi yang kenok, tapi Vampir Rong ya sendirian bakal Iya. masuk ke arah zona dan bakal langsung coba menggepit pergerakan dari tim BTR. Ayo, Luxi, Luxi. bandage. Ini zona cepat soalnya. Ini Blue Zone yang cepat, sisi Blue Zone yang cepat karena adanya jauh dari circle-nya tadi. Makanya itu circle-nya cepat banget bergeraknya dan Ryzen mendapatkan 1 pemain. Luxi masih cukup sekarat berbalapan dengan Blue Zone. Langsung lari kalang kabut dan Yuhaik menggunakan vehicles ditembak sama Ryzen dari arah high ground-nya. Yuhaik berhasil selamat dan langsung masuk ke dalam circle di cuma arah 2. bawah. Tapi ternyata 2 pemain dari Bigetron ditumbangkan begitu saja. Yuhaik masih menggocek tembakan-tembakan dari bagian depan. Dia seorang diri bermain di pinggir tebingnya. Harus turun dan terkena 1 peluru terakhir dari Ryzen. Betul banget, dan dapatkah Ryzen menyamakan teman-temannya atau mungkin healingnya bakal drop? Oke, healing bakal drop semua ini. Healingan bakal drop semua. Dia mungkin bakal coba untuk revive kalau emang sempat, tapi dengan zona 4 menutup ke-5 ini udah bakal perih banget sih. Harusnya BTR bakal coba untuk nahan aja di ujung-ujung circle. Luxi pun mau udah tumbang, dapat lagi 1 tambahan kill kali ini dan kita bakal lihat ya BTR, Ryzen seorang diri bertahan. Betul, apakah Ryzen akan berubah lagi menjadi Super Ryzen? Kali ini T1 bakal masuk, bakal ada granat yang ditujukan ke arah Sinergi. 2 granat ke arah seorang Austin, sudah mulai panik dan dilihat. Jelas cacingnya gagal. ZZP melihat pergerakan pemain terakhir dan Sinergi pun dipulangkan ke arah lobby. 11 tim yang tersisa. Ryzen masih bertahan sejauh ini. Dia kalau nggak salah tadi terakhir ada 6 8 kit yang dia punya. Betul banget, itu harus cukup dia untuk nahan mungkin sampai ke circle ke-6 ya. Sambil Ryzen pelan-pelan, langkah demi langkah merangkak ke depan.
Tapi kita bakal juga pergerakan dari beberapa tim sekitar area circle. Mereka bakal coba nyayur juga menahan tim-tim yang sedikit agak telat ya masuk ke circle-nya. Betul, dan D2E juga langsung mepet posisinya dia ke arah bebatuan. Saiden akan melakukan revive, masih tertutup satu batu, tapi dari arah sebelah kiri ada TSM yang mulai melihat pergerakan dari T1. Jujur doa gue sementara ya, Ah, tim-tim lain tumbang duluan. Veteran mungkin ya nggak bakal tahan terlalu lama dengan healing yang terbatas juga dan Ryzen yang bisa dibilang agak terpuruk juga kali ini ya. Jadi ya harapan gue ya tim lain mati dulu. Biar BTR minimal memiliki jumlah placement yang lumayan lah untuk masuk ke circle akhir. amin. Sekarang cuma 2 poin yang dipegang nih. Tapi kalau misalnya let's say tumbang 4 tim sekaligus nih, lumayan. Dapat Tapi- 6 poin. Tapi killnya BTR lumayan loh tadi. 4 Ada 5 gitu. 4 atau 5 kill tadi. Iya. Makanya gue bilang kalau dia dapetin nomor 6 langsung dapetin 4 poin lagi itu 10 langsung Betul, masuk. minimal 10 yang mereka dapatkan. Kasuf, tumbang dong Kasuf. G9 nggak peduli kayaknya deh ngelihat satu pemain tadi yang knock di sebelah kanan. Dia nggak peduli tapi Beer Eleven tertembak sama TSM. Ada Clutchguard yang melihat pergerakan dari Beer Eleven bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Tidak butuh waktu yang lama untuk membuat keputusan TSM memulangkan pemain dari Dan arah Ryzen Q. mulai masuk ke arah zona juga. Tapi Ah, nggak Ryzen bisa, mati men. oleh Blue Zone. Hashtag Dan bakal 10, dipulangkan. Ya. Cuma satu ya, 2 poin. 2 dua poin doang didapatkan. Sayang Dan banget nih, Pak, Saiden, tumbang lagi nih langsung nih. aduh Saiden timing Tuh. healingnya lewat Itu tadi. kalau tadi Ryzen punya 2 lagi 8 kit ya. 2 lagi 8 kit. Dia nomor 7 minimal. Betul. Tapi ya gimana persediaan kit yang terbatas, Plo nggak bisa lagi karena tadi kan mereka sempat kenok kan, terus di revive butuh healing, kenok di revive butuh healing. Jadi sharing healingnya nggak terlalu banyak dan permainan Bigetron kan bukan permainan menjadi dokter, tapi permainan yang agresif untuk melakukan kill. Oh ini gimana caranya D2E-nya lolos? Depan dia tuh bener-bener lahan yang kosong banget, gak ada cover sama sekali. Bahkan dari FS pun gue mikir gimana caranya dia lolos, cuma ada pohon kelapa yang kecil banget dan ternyata Jinan lebih memilih Wah. rotasi dengan menggunakan proningnya. FS kelihatan Jinan tidak menembak. Membuat suatu keputusan yang bagus, tapi Clutchguard melihat pergerakan dari G9. RRQ tumbang di urutan ke-6. Iya, kita bakal juga ini pergerakan dari beberapa tim sekitar mereka pelan-pelan bakal menjaga zona kali ini ya. Tim yang tersisa kali ini Reject Scarlet, Yulu, TSM, Yudu dan juga No Chance. Reject dengan 4 anggota mereka, kita bilang tadi zona mereka terenak tadi ya. Betul? Benar-benar terenak, the best dari tim RCS, tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain dan terlihat mereka masuk ke zona masih berempat juga dan mengkontrol area kampung kali ini. Yes, dan Fredo kayaknya bakal nahan di belakang. Dia masih ada 3 kit yang bisa digunakan untuk melakukan healing. 5 tim tersisa, 12 orang yang masih hidup. Di mana RCS masih full dengan keempat pemain mereka. Dari Ulu juga masih full dengan keempat pemain mereka. Berarti 4-4-2-1 ya. 4-4-2-1 kali ini untuk semua tim yang bertanding. Ulu masih lengkap dengan 4 orang anggota mereka juga dan TSM bakal dapetin kill tambahan dan Ulu baru dia ngomongin lengkap langsung tumbang satu player mereka ya. Betul. 2, 3, 4, 1. Iya, berubah. Tadi hitungan gue salah. Pas gue hitung 4-4-2-1 kurang 1 karena tadi 12. Kalau gue biasa pakai 4-4-2 sih. Ah, Nggak itu tahu kalau lu gimana. beda Atau lu formasi, 4-2-3-1 biasanya. Bambang, Oh, beda ya? formasi. Beda. Itu sepak takraw Oh. ya. Gue kira basket. Oke. Aduh makin ngaco. Oke, RCS. Satu pemain mereka sudah berhasil diluluhkan ke arah tanah. Sementara Clutchguard bakal mengontrol bagian broken wall terlebih dahulu. Granat melambung tinggi menuju ke arah Clutchguard. Nah kepalanya. Palanya nyundul granat yang matang tadi. Yureli bakal melempar granat berikutnya ke arah broken wall. Ada satu orang yang ingin menyelamatkan Clutchguard, tapi granat sudah mulai dilempar satu persatu bertubi-tubi. Lancaran granat tidak berhenti dari seorang Yureli. Bahkan TSM pun sudah rata dan pulang ke arah lobby hanya dengan satu pemain dari RCS. Wow. Dan kali ini Wow. melihat momen yang sama seperti tadi. Ini dia. Momen Ya. ketiga tapi ketahuan sama Ketahuan. Fredo. Ketahuannya sama Fredo lagi, bukan ketahuan sama RCS dan granat bakal dilempar ke arah balkon. Selesai sudah. Udah dibantuin tau nggak? Bukannya terima kasih malah dilempar granat. Baksonya beli 1 gratis 1. Bukan simbiosis mutualisme tadi ya. Udah dibantuin malah dibunuh. Gak tahu diri, gak tahu diri. Tapi namanya perang, apapun bisa terjadi, Flo. Semua adil dalam peperangan. Betul, dan tinggal 4 versus 3 antara RCS dan juga tim Ulu. Kita bakal Naik ke atap sih. Kalau gue jadi pemainnya RCS tuh, gue bakal naik ke atap yang kiri tuh, Iya. yang belakang itu punya vision yang lumayan ke depan dan bisa nge-pressure juga, minimal dapet vision aja. Betul, Wah, kita bakal lihat nih Sarah mulai lewat kanan. Ini zone terakhir by the way 8 kan. betul. Jadi bakal ada pemaksaan perang di sini, sama-sama
berada di broken wall terlebih dahulu. Kelihatan Granat Sarah. yang matang bakal Set, dilempar langsung pada basonya, broken wall. satu. Satu pick berhasil diamankan. Sarah terjatuh, harus menghadapi 3 pemain lain dan ini hanya terpisahkan oleh satu broken wall yang sangat kecil dan sungguh kompleks. Banyak bangunan yang bisa dijadikan tempat persembunyian. 1 tukar 1 kali ini 3 pemain masih bertahan. 2 lawan 1 kondisinya. Last man standing apakah bisa? 1 lawan 1 kembali diimbangkan kali ini dengan darah yang cukup low. Bakal langsung di-toss dan win.